Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, adik-adik sekalian? Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang asuhan kebidanan pada ibu menyusui dan nifas. Manajemen kebidanan dan asuhan kebidanan. Di sini manajemen kebidanan mungkin sudah beberapa kali dibahas dari beberapa mata kuliah sebelumnya. Jadi manajemen kebidanan seperti yang kita ketahui adalah pendekatannya digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini menurut IBI tahun 2007. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi manajemen kebidanan itu adalah salah satu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya di bidang kebidanan, yaitu ibu dan anak. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan suatu keputusan dan berfokus pada klien. Ini menurut Varney tahun 1997. Ya. Jadi intisari dari manajemen kebidanan ini adalah semua memfokuskan pada pemecahan masalah yang digunakan untuk sebagai metode untuk pengorganisasian pikiran dan tindakan. Ya. Jadi terorganisir pemecahan permasalahan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan manajemen kebidanan karena yang digunakan adalah kasus-kasus kebidanan. Langkah-langkah pokok manajemen kebidanan dalam mengaplikasikan asuhan kebidanan. Yang pertama itu identifikasi dan analisa masalah. Identifikasi ini ya seperti biasa untuk mendapatkan mengumpulkan data subjektif dan objektif. Kemudian perumusan diagnosa masalah utama, masalah yang mungkin akan timbul atau potensial. Jadi setelah dilakukan identifikasi dan analisa masalah, biasanya didapat data subjektif dan objektif, kemudian kita lakukan perumusan dan diagnosa masalah utama. Jadi masalah-masalah apa? Atau diagnosanya dulu misalnya preeklamasi ringan. Nah, potensial yang akan timbul apa? Bisa jadi potensialnya adalah preeklamasi berat, ya kan? Nah, perlukah hal ini dikonsultasikan, dikolaborasikan, dan dirujuk? Itu keputusan ada sama kita. Jadi kalau memang masih wilayah kita, berarti untuk apa kita rujuk? Tapi kalau sudah menuju seperti contoh ini, frekuensi berat, berarti perlu adanya konsultasi, kolaborasi, dan rujukan, karena akan dikhawatirkan kalau sudah PEB akan ke eklamsi. Kan eklamsi bahaya tuh, sampai pasiennya kejang-kejang tuh. Kalau sudah sampai kejang-kejang, semua penanganan harus cepat. Kemudian penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil perumusan diagnosa. Setelah didapat diagnosa, biasanya kita buat rencana. Biasanya rencana ini itu terdapat dalam penata laksanaan kalau kita melakukan pendokumentasian. Jadi menjadi satu rencana, kemudian pelaksanaan, intervensi, kemudian evaluasinya apa. Kemudian proses manajemen kebidanan itu tadi sudah dijelaskan ya, jelaskan Ibu satu persatu tadi, identifikasi, diagnosa, perencanaan, kemudian langkah penyusunan rencana kegiatan, itu seperti biasa menentukan tujuan yang akan kita
lakukan termasuk sasarannya siapa? Ya mungkin ibu-ibu yang dengan ibu hamil normal misalnya, sasaran yang kita capai, atau sasaran hasil yang akan kita capai, misalnya apa hasil yang akan kita capai ya. Misalnya kalian kalian datang ke kita dengan kondisi sakit atau bermasalah, yang kita harapkan hasil yang kita capai adalah klien sembuh. Kemudian menentukan tindakan sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Setelah kita buat rencana kita kan, kita akan melakukan tindakan apakah perlu secara mandiri saja atau butuh kolaborasi atau rujukan. Kemudian tentukan kriteria evaluasi dan keberhasilannya. Jadi kriterianya apa? Kalau kita berhasil ya pasien sembuh misalnya, atau pasien setelah diberi KIE bisa melakukan apa yang kita minta misalnya. Terus langkah pelaksanaan dilakukan oleh bidan sesuai dengan rencana. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa semua yang kita lakukan, perencanaan kita lakukan akan kita laksanakan dan kemudian akan otomatis langsung kita evaluasi hasilnya. Ya, 5 evaluasi. Angka akhir ya. Kemudian Parne itu menyempurnakan proses 5 langkah menjadi 7 langkah. Mungkin kalian sudah pelajari di tingkat 1 ya, bahwa 7 langkah Parne itu sebagai pola pikir kita untuk melakukan manajemen kebidanan. Pertama, mengumpulkan semua data, menginterpretasi data, mengidentifikasi diagnosa potensial seperti yang Ibu jelaskan tadi, kemudian menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera. Kita harus mampu menentukan yang mana yang harus kita lakukan tindakan segera. Ataukah misalnya seperti yang perdarahan, harus segera kita konsultasikan, kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain, atau perlu dirujuk ya harus kita rujuk gitu ya. Kemudian menyusun rencana asuhan secara menyeluruh. Ya, yang Ibu jelaskan tadi, rencana sesuai dengan diagnosa. Setiap rencana harus disetujui oleh kedua pihak. Jadi kalau misalnya pasien tidak bersedia, kita tidak bisa memaksakan. Jadi bidan dan klien harus mempunyai rencana agar dapat dilaksanakan dengan efektif, karena kalian juga akan melaksanakan rencana asuhan bersama. Jadi harus sama-sama bersedia. Kalau nggak bersedia ya jangan dipaksa gitu ya, itu berarti pemaksaan terhadap klien. Terus pelaksanaan asuhan secara efisien dan aman. Jadi pastikan semua tindakan yang kita lakukan itu efisien, tepat waktu, cepat, aman, jadi tidak membahayakan klien. Terus mengevaluasi keefektifan asuhan yang diberikan. Jadi sudah efektif atau tidak rencana asuhan rencana dan penata laksana yang telah kita lakukan. Kalau belum efektif ya kita kaji ulang. Kalau memang sudah efektif ya bagus, berarti sudah tepat. Tuh. Langkah-langkah proses manajemen umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran, mempengaruhi tindakan, serta berorientasi pada proses klinis. Jadi manajemen kebidanan ini khususnya digunakan untuk proses klinis karena berlangsung pada situasi klinik, dan 2 langkah terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik. Jadi semua berpengaruh. Ya kliennya, ya bidannya, ya suasana klinisnya. Kalau suasana klinis tidak mendukung, ya akan merusak proses manajemen kebidanan kita. Ya, jadi tidak hanya proses manajemen itu dibuat dalam bentuk tulisan saja, tapi dokumentasi tetap harus diperlukan, karena kalau terjadi sesuatu walaupun itu yang tidak kita inginkan, ya kita
punya bukti gitu bahwa apa yang telah kita lakukan sudah sesuai prosedur yang telah dilakukan selama ini. Makanya perlu dilakukan dokumentasi kebidanan. Oke, Bu rasa sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.